Francisco dari episode Bang. Saya awal dalam itu ya. Sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam, mari kita lihat dulu data yang ada pada wilayah. Apa yang salah arti? Puluhan ribu anak dan ratusan ribu remaja tercatat jadi pelaku judi online. Hal ini bukan sekedar angka di dalam layar. Ini sudah menjadi darurat generasi. Oleh karena itu, dalam analisis ATHD menurut kelompok kami mengambil perspektif yang berbeda. Kami mengambil sudut pandang orang tua. Mengapa? Karena orang tua adalah korban utama ketika anaknya bermain judi online. Mereka harus mengeluarkan uang banyak dan kecewa terhadap perbuatan anaknya. Pada analisis ATHD, aspek pertama adalah ancaman. Tanda bahaya dalam ancaman ini ketika orang tua mendapati anaknya mulai meminta uang dengan frekuensi yang lebih sering dan jumlah yang lebih banyak, sering menggunakan alasan palsu seperti uang sekolah atau uang buku untuk mendapatkan modal berjudi online. Dampak dari ancaman ini adalah orang tua akan mulai menaruh rasa tidak percaya dan rasa curiga kepada anaknya. Ketika tidak ditanggapi secara langsung, ancaman ini akan melalui ke dalam aspek anak-anak. Dalam era digital ini, keterbatasan literasi digital, tantangan bagi orang tua adalah gap teknologi. Orang tua akan kesulitan memantau atau melihat aktivitas digital anak, sehingga anak bisa bebas mengakses atau bermain judi online tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dampak dari kondisi ini adalah tingkat kecanduan anak bermain game judi online akan sangat tinggi dan akan sulit diberhentikan. Selanjutnya akan dikatakan oleh Alana. Kondisi dari hambatan yaitu adanya tekanan sosial atau kultural yang membuat orang tua memilih menutup mata atau melunasi utang judi anak secara diam-diam demi menjaga nama baik keluarga. Dampak dari kondisi ini yaitu anak menjadi kurang tanggung jawab atas apa yang dilakukannya di sekolah maupun di rumah. Lalu kondisi dari gangguan yaitu orang tua dapat teror oleh penagih hutang atau penagih yang terdapat di pinjaman online yang berikatan secara dengan aktivitas tersebut. Dampak dari kondisi tersebut yaitu kurangnya kenyamanan di dalam rumah karena adanya kekhawatiran yaitu teror yang terjadi di rumah akibat penagihan utang tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan solusi oleh teman saya. Lalu solusi ancaman dan tantangan. Yang pertama adalah memberikan konsekuensi seperti kurang kemudian dan awas kalau masuk. Karena konsekuensi itu merupakan berupa bentuk tanggung jawab dan pengawasan kalau masuk pembelajaran agar anak tersebut tidak melakukan transaksi judi online untuk bermain game tersebut. Lalu kemudian jangan memberi uang lagi atau memberi alasan lagi tidak ada atau tidak mempunyai duit. Karena agar anak tersebut tidak keterusan meminta duit kepada orang tua untuk bermain game judi online tersebut. Lalu kemudian ajak bicara berdua dengan lembut, lalu tanyakan apakah dia berjudi atau tidak. Karena dengan kita ngobrol dengan anak dengan lembut, hati anak tersebut menjadi tidak takut sehingga anak tersebut akan berkata dengan jujur dan akan berkata dengan sebenarnya. Lalu kemudian ada solusi tantangan. Yang pertama adalah menjalin komunikasi terbuka tentang bahaya judi. Karena anak tersebut dapat memahami apa aja yang para dari risiko bermain dengan judi online. Lalu kemudian yang kedua adalah mengarahkan anak pada kegiatan yang positif dan bermanfaat, seperti karena anak itu agar dia tidak terpengaruh oleh judi online, kita harus berinteraksi dengan anak tersebut untuk mengajak kegiatan positif seperti berolahraga, menjalani hobi lainnya
tidak melakukan permainan video online tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah bekerjasama dengan sekolah untuk memberikan edukasi mengenai akuntansi. Karena pihak sekolah adalah memiliki peran di sekolah yang memiliki untuk mengedukasi kepada anak bahwa jodoh itu sangatlah berbahaya dan berdampak buruk bagi dirinya di masa yang akan datang. Selanjutnya solusi dari hambatan dan gangguan akan dilakukan oleh teman saya yaitu Fred. Berikut adalah solusi secara mitigasi untuk hambatan. Yang pertama, melaporkan pihak yang menyebarkan promosi video online kepada aparat penegak hukum. Orang tua dapat melaporkan pihak yang secara aktif menyebarkan iklan dan tautan video online kepada kepolisian. Langkah ini bertujuan agar aparat dapat menindak pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang larangan perjudian dan penyebaran konten perjudian di media elektronik. Yang kedua adalah mengajukan pengaduan kepada instansi berwenang terkait akses perjudian yang mudah dijangkau. Hal ini bertujuan supaya pemerintah dapat mengambil langkah untuk melakukan pemblokiran terhadap platform yang melanggar ketentuan tersebut. Yang ketiga adalah meminta penegakan hukum terhadap pihak yang melibatkan anak dalam aktivitas perjudian. Apabila terdapat pihak yang secara dengan paksa mengeksploitasi anak dalam untuk terlibat dalam aktivitas perjudian, pihak keluarga dapat dapat melaporkannya kepada penegak hukum. Tindakan ini dapat langsung segera diatasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga melindungi anak dari eksploitasi. Selanjutnya adalah gangguan. Solusi untuk gangguan. Yang pertama, melaporkan tindakan ancaman atau intimidasi dari penagih utang. Apabila terjadi intimidasi, teror dan sebagainya terhadap keluarga, maka keluarga dapat membuat laporan resmi kepada kepolisian. Laporan tersebut akan dapat menjadi dasar penyelidikan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Tujuannya untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi. Kemudian mengajukan perlindungan hukum terhadap aset keluarga. Apabila terdapat upaya penyitaan atau pengambilan aset secara paksa, maka keluarga dapat mengajukan pembelaan kepada melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah menuntut pihak yang menyebarkan data pribadi keluarga. Apabila pihak penagih hutang menyebarkan data pribadi keluarga untuk menekan pembayaran hutang, keluarga dapat mengambil jalur hukum karena ini dapat berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Tujuannya yaitu tentunya untuk memastikan bahwa data pribadi keluarga itu tetap terlindungi dan juga memberikan efek jera kepada pelaku perjudian yang melanggar hukum tersebut. Demikian solusi. Demikian analisis ATKG dari kami.
kesimpulannya adalah judi online pada anak dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan yang tentunya menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan edukasi serta penegakan hukum agar dampak dari judi online ini dapat teratasi. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, dapat didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selamat Selamat pagi semuanya.